Halo, good morning. So hari ini kita akan teruskan pembacaan kita di dalam buku Ekanta series Christ the Way untuk hari yang ke-90. So, sebelum kita mulakan pembacaan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami nafas baru untuk hidup hari ini, dan pada saat ini kami ingin membacakan firman-Mu. Biar Roh Kudus Engkau beserta dengan kami, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Hari yang ke-90 dalam Matius 4 ayat 12 hingga 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah menjadi terang, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seterusnya dalam Markus 1 ayat 21 hingga 39. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar bahwa sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengherdiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Di sana tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. So, sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari yang ke-90, di mana Yesus telah melakukan mukjizat mengusir setan. Jadi, kalau zaman sekarang, kalau kamu melihat kawan kamu diganggu setan atau ke diri kamu sendiri diganggu oleh roh jahat setan, ingat bahwa Tuhan Yesus mampu untuk mengusir setan. Oke? So, sudah terbukti zaman dahulu setan sangat takut dengan roh jahat, sangat takut dengan Tuhan. Bila diarahkan untuk keluar, dia akan keluar. So, jangan risau. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sentiasa selamat dari roh jahat. So, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau hari ini. Engkau telah membantu kami untuk mengatasi ketakutan kami ke atas roh jahat setan.
Tuhan, kami ingin terus percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang ditakuti oleh setan, menjadi kekuatan kami jika berhadapan dengan roh jahat setan. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami, berkati hari-hari kami hari ini, dan saya serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, sampai di sini saja dan jumpa lagi di pembacaan kita seterusnya esok. God bless. Bye.